Selamat sore dan selamat datang ke rangkaian kuliah daring Penjelajahan Menuju Arsitektur Indonesia 2020. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami bangga dan bahagia menerima kehadiran Anda. Acara ini adalah bagian ketiga dari rangkaian kuliah daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia dan Universitas Katolik Parahyangan. Acara ini juga akan direkam dan live streaming melalui channel YouTube Penjelajahan Menuju Arsitektur Indonesia. Rangkaian acara pada sore hari ini akan diawali dengan sambutan oleh Bapak Dr. Alwin Suryono, selaku Ketua Pusat Studi Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, diikuti dengan resume singkat acara sebelumnya oleh Bapak Sutrisno Murtioso, selaku Ketua Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sajian dari pembicara utama, yaitu Bapak Koji Sato, dengan judul Characteristics of Traditional Wooden Houses in Indonesia and the Problems They Face. Sesudahnya ditanggapi oleh Ibu Titin Fatimah, dan terakhir tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Toto Rumasto. Pertanyaan dapat disampaikan menggunakan fasilitas chat Zoom, dan bagi yang mengikuti melalui YouTube Live dapat menggunakan fasilitas live chat YouTube. Pertanyaan mohon dilengkapi dengan nama. Kuliah pada sore hari ini akan diberikan dalam bahasa Indonesia. Namun pertanyaan dapat disampaikan juga dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Bagi peserta yang membutuhkan sertifikat, dapat mengisi Google Form yang tertera pada Zoom chat ini. Demikian, langsung saja kami mengundang Bapak Dr. Alwin Suryono selaku Ketua Pusat Studi Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Profesor Koji Sato, PhD, pembicara kuliah ketiga hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Toto Rusmanto dari jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang sebagai pemandu acara kuliah ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Titin Fatimah dari Universitas Tarumanegara Jakarta sebagai penanggap kuliah ini. Yang saya hormati teman-teman panitia dari Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia. Yang saya hormati teman-teman dan adik-adik panitia dari Arsitektur Unpar. Yang saya hormati hadirin Bapak Ibu dari berbagai penjuru tanah air. Pembicara kuliah hari ini, Profesor Koji Sato, PhD, bidang keahlian beliau dalam sejarah arsitektur dan antropologi. Beliau bekerja di National Museum of Ethnology di Osaka, Jepang. Berpengalaman sebagai peneliti dan kerja lapangan di Taiwan, Korea, Cina, dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sejak tahun 1981. Beliau juga menulis buku, diantaranya sebagian ini, Reading the Dwelling of World Architectural Anthropology Series, ada 4 jilid, Tropical Wooden Construction, terkait architecture and lifestyle, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa ada paduan keahlian dari beliau, yaitu sejarah, antropologi, dan konstruksi buat kita sebagai arsitek. Kami ucapkan selamat berseminar, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia arsitektur, pendidikan, profesional arsitektur, pegiat ketukangan arsitektur, dan juga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak. Berikutnya kami undang Bapak Sutrisno Murtioso selaku Ketua Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia. Selamat siang. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Tetapi di sini saya hanya ingin membacakan ringkasan dari kuliah-kuliah yang sebelumnya. Seperti kita tahu, kuliah pertama oleh Profesor Cowherd itu memberikan gambaran yang sangat luas, menyeluruh, bahkan global boleh dikatakan. Kemudian pada kuliah kedua oleh Profesor Lai Chikien diberikan sebagai ajakan untuk memandang Asia Tenggara dengan teori yang disusun berdasarkan pengetahuan setempat. Nah, di dalam kuliah yang ketiga ini
kita akan menukik lebih dalam khusus pada arsitektur lama Indonesia. Pada kuliah yang lalu, saya sudah menerima ringkasan dari Profesor Yosef Priyotomo yang sudah berkenan menjadi pemandu pada kuliah yang lalu. Dan yang saya bacakan ini adalah tulisan beliau yang memberikan rangkuman singkat mengenai bahan-bahan yang disampaikan. Kita mulai. Kuliah terbuka Profesor Lai Chee-ken ini berbicara tentang Asia Tenggara. Meskipun Indonesia ada di Asia Tenggara, namun harus diakui bahwa Asia Tenggara tidak sinonim dengan Indonesia. Sehingga bila ditempatkan dalam konteks Indonesia, kuliah ini menunjuk pada beberapa butir pembicaraan saja, bukan semua hal tentang dan terhadap Indonesia. Diajukan 6 perspektif pembicaraan mengenai Asia Tenggara. Saya tidak akan bacakan di sini. Di sini yang dimaksud dengan Asia Tenggara itu nampaknya Asia Tenggara sebagai koloni Eropa, sebagai daerah di luar Eropa yang dimiliki oleh Eropa serta ditumbuh kembangkan dengan menganggapnya sebagai sepotong Eropa. Keenam teori yang disuguhkan semuanya adalah buah pikiran para ahli yang bukan orang Asia Tenggara. Dengan demikian, bisa saja keenam teori itu dimengerti sebagai sebuah gambaran atas pengeropaan Asia Tenggara semenjak masa kolonial hingga pasca kolonial. Asia Tenggara menjadi akrab bagi Eropa setelah kawasan itu menjadi koloni dari Eropa. Sebagai sebuah koloni, maka sebutannya boleh saja, misalnya Hindia Belanda, Netherlands Oost-Indië, Dutch East India, yakni kerajaan Belanda letaknya nun jauh dari Eropa itu sendiri. Sama sekali tidak ada keberatan untuk kemudian koloni ini ditangani dan diperlakukan sebagaimana orang Eropa menghendakinya. Ya, koloni ini dipandang dan ditempatkan sebagai Eropa yang bisa digarap atau dibangun dan dikembangkan sebagai Eropa yang ada di Asia, Afrika, dan Amerika. Begitulah, zaman kolonial itu adalah saat Asia Tenggara digarap, dibangun sebagai sebuah Eropa di Asia Tenggara. Dalam menggarap, membangun koloni ini, tidak lupa dilakukan pula pengeropaan atas para pribumi. Dengan berakhirnya zaman kolonial, muncul zaman pasca kolonial. Zaman ini ditandai dengan kebaikan hati, dalam tanda kutip, yang memberi kesempatan bagi pribumi untuk memunculkan diri, menjadi penerus pengeropaan yang memunculkan kepribumian. Tentu saja ada Eropa yang memunculkan kepribumian. Gambaran di depan nampaknya membuat kita jadi paham mengapa masa prakolonial tidak disentuh dalam kuliah Chee-ken. Karena Eropa belum punya kesempatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai koloninya. Dari semua itu, nampaknya menjadi sah untuk mempertanyakan apakah ada teori Asia Tenggara oleh para pribumi Asia Tenggara, terutama para pribumi yang bukan penerus zaman kolonial dan pasca kolonial, akan timpang jikalau hanya pengetahuan sepihak, yakni pengetahuan pengkoloni dan meniadakan pengetahuan dari yang terkoloni. Di sini, kuliah Chee-ken lalu bisa dibaca sebagai isyarat mengenai perlunya
ada teori Asia Tenggara oleh pribumi Asia Tenggara. Melalui penggenapan judul kuliahnya dengan dalam tanda kutip an experiment, nampaknya beliau sedang bergerak untuk menjadi pembangun teori Asia Tenggara oleh pribumi Asia Tenggara. Begitulah yang disampaikan oleh Profesor Yosef Priyotomo, pemandu pada kuliah berikutnya. Untuk memahami lebih jauh mengenai arsitektur lama di Indonesia, mari kita simak sajian yang berikutnya oleh Profesor Koji Sato. Silakan. Terima kasih, Pak. Langsung saja kami persilakan Bapak Toto Rusmanto. Dipersilakan. Profesor Koji Sato pernah mengagihkan Indonesia karena beliau pernah menulis buku tentang penghuni lumbung pada tahun 1991. Perhatiannya pada arsitektur Indonesia sedemikian hebat dan berlangsung sampai sekarang. Kita akan mendengarkan kuliah beliau, merupakan pengembangan dari tulisan Menghuni Lumbung 1991 sampai 2020. Pada acara kuliah daring ini akan dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama presentasi dari Prof. Koji Sato, kemudian presentasi dari penanggap Dr. Titin Fatimah, dan ketiga bagian tanya jawab. Kepada Profesor Koji Sato dipersilakan, waktunya sekitar 45 menit, tapi apabila lebih diperbolehkan. Dipersilakan, Profesor Koji Sato. Sudah boleh? Sudah boleh. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Kamen no kyoyu. Sudah bisa? Bisa. Terima kasih banyak. Selamat sore. Di Jepang sudah jam 5 lewat sedikit. Sudah akan mulai gelap. Congratulations LSI dan congratulations Pak Subur. Kira-kira 35 tahun yang lalu, kami sering bicara tentang sejarah arsitektur. Dan sebenarnya pada waktu itu di Indonesia belum ada hari sejarah arsitektur. Dan dia berencana membuat lembaga yayasan. Terus 5 tahun lagi baru dapat. Jadi saya senang dan sudah 2 kali kuliah saya ikut dan sedikit bingung karena itu tujuan LSI saya kurang paham. Sekarang LSI pergi ke mana? Dan presentasi saya bisa cocok untuk orang sini atau tidak. Bahasa saya memang tidak begitu lancar untuk presentasi seperti ini. Jadi saya membuat teknis presentasi ini lengkap. Jadi tolong baca dulu, lebih baik daripada dengar cerita saya. Di sini ikut Pak Johari. Apa kabar Pak Johari? Sudah lama saya tidak bertemu Pak Johari. Beliau itu
banyak bantu sama saya waktu pertama kali saya datang ke Indonesia. Dia yang bantu saya dan saya bisa penelitian pada waktu itu. Terima kasih banyak. Sekarang saya bilang begitu. Dan untuk Dominik San, sudah ikut Dominik ada? Tidak ada. Kalau ada Dominik San juga lama tidak ketemu. Bagaimana kelihatannya sehat, jadi saya senang juga. Dan mulai saya sudah bingung tentang sejarah arsitektur Indonesia LSI, tapi buat saya sejarah itu apa? Kalau tidak ada sejarah, mungkin saya tidak tahu saya sendiri itu apa. Saya sendiri itu bagaimana, saya sendiri itu bagaimana hidup itu oleh karena ada sejarah saya bisa tahu. Jadi itu presentasi sekarang saya itu tentang Indonesia, kepada orang Indonesia saya buat presentasi ini. Sedikit aneh ya, orang Indonesia memang sudah lebih tahu daripada saya sebenarnya, tapi saya kira beberapa mungkin fokusnya mungkin beda. Jadi tolong baca presentasi saya. Untuk saya 35 tahun yang lalu saya pertama datang ke Indonesia untuk penelitian rumah tradisional di sini, rumah adat di sini. Karena saya sebelum datang ke sini sudah lihat beberapa gambar rumah adat. Ini luar biasa bentuknya. Seperti ini, sebelah kiri. Luar biasa. Saya belajar arsitektur di universitas, tetapi untuk mengerti itu rumah adat seperti ini, ilmu saya yang dapat di universitas tidak guna, tidak bisa mengerti dalam ilmu itu. Itu luar biasa. Akar sehat, lebih kembalikan akar sehat tentang arsitektur. Saya belajar rumah itu apa, bangunan rumah, arsitektur itu apa, tapi kalau lihat rumah adat di sini, semua common sense terbalik, tidak dapat guna. Terus sesudah itu, saya mungkin jatuh cinta tentang cari rumah adat di sini. Waktu saya masih anak, saya setiap hari keluar cari kumbang atau cari kupu-kupu. Jadi merasa seperti itu. Kalau pergi satu tempat, satu kampung, lihat rumah adat, dan bagaimana rumah adat bentuk begitu bisa terjadinya. Saya ingin tahu di dalam, ingin tahu konstruksi itu. Dan setelah itu, cari tempat lain, cari setiap hari cari. Waktu itu ya, seperti saya tersesat di zaman dinosaurus, mungkin wandering in Jurassic Park, Sebelum saya mulai presentasi saya akan ingin kenalkan database saya yang buat di museum saya. Sudah keluar. Gambarnya sudah keluar. Bagaimana sih? Keluar. Ini Vietnam, mana ada Vietnam juga. Untuk Ifugao ini Filipina, Luzon.
Bidayuh, Malaysia, Sarawak, Aceh ini Indonesia Baru Indonesia, Karo Batak, Toba Batak, Minangkabau, Nias, Baduy, Jawa, Madura, Bali Tekanan, Trunyan sudah tidak ada lagi rumah adat sekarang. Sasak, Sembarun, itu Sasak juga. Donggo, Bima, Sumba, Sabu, Roti, Atoni, Pundak, Timur, Manggarai, Ngada, Rio, Flores, Aror, Mehero, United Purokisar, Leti, Bada, Toraja, ini Sulawesi, Tanjung Kei. Yang saya pertama masuk Tanjung Kei di Indonesia, masuk kampung. Datanya begini. Ini buat 3D CG, terus menjadi GIF file. Dan sekarang saya sudah lama masuk Puronias. Pak Sato, Saya akan cari. Hai. Pak Sato sedang memperlihatkan yang database 3 dimensi ya? Ya. Tidak muncul di sini, munculnya Tidak yang muncul. PowerPoint. Ya. Ini saya nanti saya akan ceritakan. Ini sudah muncul yang database. Muncul. Ya. Udah. Balai musyawarah macam itu database-nya. Ini keluar petanya. Ya. Peta baru keluar dari Betodat sampai Tanjung Kei. Bahwa mata luwo. Sudah Kelihatan. Ada. Kelihatan. ada. Jadi kalau itu satu lagi Tonggo, nanti saya akan cerita tentang Tonggo. Di bawah rumah ini juga sudah tidak ada lagi. Mereka buat yang baru. Ini lumbung. Lihat itu anti tikus. Memang ini lumbung. Dan mereka tinggal di Ya. Umaleme. Umaleme. Rumah itu rumah. Ini di dalam Umaleme, mereka tinggal di dalam ini. Padinya di belakang ini masuk. Sini, begini. Macam itu. Nanti saya akan cerita lagi. Database sudah. Balik lagi presentasi. Prof. Koji, apakah tidak menggunakan PowerPoint yang kemarin saja ya? Bagaimana Kyoyu? Oke, nggak apa-apa kalau mau lanjut yang PowerPoint tadi, bisa lanjut aja ya. What? Sudah keluar? Ya. PowerPoint. Sudah keluar. Ya, jadi lanjut. Ini Di tukang full kayu. screen dulu. Pak Sato di full screen dulu. Full screen. Kenapa? Oke, Ya. sudah. Sudah. Memang Asia Tenggara itu bangunan kayu yang banyak, salah satu pusat bangunan kayu di seluruh dunia. Tapi Jepang juga terkenal bangunan kayu dan teknologinya tinggi sekali. Teknologi tukang kayunya tinggi. Tetapi ada di Jepang oleh karena di sini ada tulis sosok arsitektur, tapi dulu
tidak ada arsitektur tidak ada, dan sosok memang tidak ada. Maksud saya dulu di Jepang stilnya sudah jadi tukang kayu tidak bisa ganti stil itu, tetap stilnya tetap. Jadi mereka kerjakan di dalam saja, detail saja. Seperti ini sambungan kayu di Jepang terlalu tinggi, terlalu halus. Di Indonesia memang tidak seperti ini, tidak begitu halus untuk kerja tukang kayu. Tetapi Indonesia, bangunan Indonesia itu energinya keluar, jadi bentuknya banyak sekali. Di Jepang energinya ke dalam, macam involution. Kalau di Indonesia evolution, jadi bentuknya tetap sama, sedikit bosan. Tapi di Indonesia macam-macam bentuknya. Itu perbedaan tukang kayu Jepang dan perbedaan tukang kayu Jepang dan perbedaan tukang kayu Indonesia. Dan selain dari itu, di Indonesia itu bentuk macam-macam bentuk, tapi itu bukan kerja oleh arsitek yang kreatif luar biasa. Tetapi ini desain masyarakat. Semua orang ikut kerja. Di gambar ini itu sebelah kiri itu Sumba, kanan itu Bana Vietnam. Ini kelihatannya macam tukang kepala tukang, tapi bukan. Ini semua orang bisa ikut, dan ini orang tua saja yang tahu cara-cara adat, bukan ahli bangunan. Pertama, saya akan jelas 5 titik sekarang. 5 titik ciri-ciri karakteristik rumah adat di Indonesia, rumah tradisional di Indonesia. Yang pertama, atap. Karena atap itu penting sekali, karena bahan atap untuk tutup atap, bahannya terlalu banyak perlu. Jadi, dan beberapa tahun sekali atap harus diganti. Jadi, kalau lihat atap, kami bisa tahu masyarakat, ekosistem masyarakat. Kalau luar dari ekosistem, atap tidak bisa buat. Dan satu lagi, kalau lihat bangunan seperti itu, mana orang yang tinggal itu ini saja. Ini tidak guna untuk tinggal. Kalau Sumba, orang tinggal sini saja. Di bawah itu. Atap itu, atap besar, walaupun besar, itu tidak guna untuk kehidupan manusia. Toraja juga sama. Yang tinggal ini saja, bentuk saja yang penting. Tapi tidak guna untuk tinggal. Jadi, kalau lihat rumah tradisional di Indonesia, saya, common sense saya tentang rumah itu, tidak ya, di sini tulis kita akan dipaksa untuk memikirkan kembali ya leasing tentang siapa yang punya rumah adat di sini. Itu yang masalah atap. Bahan atap itu ada pada umumnya 2 jenis, alang-alang sama parem di sini yang pakai. Memang yang selain dari alang-alang dan parem, di sini pakai bambu, kayu, memang gunting juga ada. Tapi sekarang saya jelaskan tentang alang-alang. Movie sudah keluar, ini movie dari Guru Rio, bukan saya yang rekam. Ini orang Rio yang rekam, saya dapat dari dia. Rio, Sumba, bawah. Di sebelah kiri itu Jepang punya. Perbedaan Jepang dan Indonesia, Jepang juga pakai alang-alang, tapi akar daunnya di bawah, bukan di atas, bukan menghadap ke bawah. Sedangkan di Indonesia, akar daunnya di atas, daunnya di bawah. Sudah buat atap,
kalau akarnya lebih tebal daripada daun, rumah Jepang atapnya tebal, begini tebal. Sedangkan atap Indonesia biasa nipis, tapi ringan, bebas bentuknya. Tapi Jepang tebal, tahan lama, ya 40 tahun bisa tahan, tapi bentuknya tidak begitu bebas. Yang perbedaan Jepang dan Indonesia. Tapi walaupun pakai alang-alang, cara menutup atapnya beda, ada macam-macam. Misalnya di Sumba pakai panel kecil, kira-kira 1 meter panjangnya. Kalau Rio, tadi lihat, Rio satu persatu diikat, dilipat. Jepang juga sama, satu persatu, satu bandul ikat dengan atap, rangka atap. Ini ada banyak cara bisa keluar. Di tengah-tengah itu bontok. Ini Rio. Di dalam Rio itu cantik, bersih. Tapi sebelah Rio enggak ada. Sama dengan arang-arangnya sama dengan ikat di rangka atap, tapi di dalam itu ini seperti burung banyak. Naga utara, nage juga sama, nage itu barang itu macam itu seperti perahu di atas. Itu sama dengan nage, nagada di dalamnya ada banyak tajam, banyak akar yang kelihatan. Tidak seperti Rio. Mungkin itu karena atap Rio itu steep. Langkang atau nggada itu tidak begitu tinggi ya. Nanti sesudah atau lihat rumah nggada makin tinggi sekarang. Aneh. Sebenarnya itu asli pakai alang-alang itu langsung dipasang rangka. Tapi kadang-kadang buat panel seperti itu, ini sasak lombok di anyam, ya, macam anyam. Tetap. Untuk buat atap panel mungkin ada pengaruh dari Parem. Parem mesti pakai panel dulu. Manggarai sedikit beda. Manggarai itu isinya pakai itu rotan bagi dua, berat dua, dan panjang sekali itu buat panel itu. Kira-kira sampai 10 meter dan keliling atap berat ya. Manggarai itu beratapnya berat dan keliling atap. Dan bontok tadi sudah lihat satu lembar atap memang buat panel, tapi satu lembar atap itu hampir sama dengan atap semua. Itu luar biasa, sedikit aneh. Sini bisa kelihatan macam itu lebih luar biasa. Tempat lain saya belum pernah lihat macam itu. Nah, sekarang atap pakai Parem. Ada sedikit perbedaan. Kalau pakai atap alang-alang, biasanya masyarakat ikut gotong royong. Semua satu kampung semua ikut kerja macam itu. Tapi kalau pakai atap Parem, biasanya tidak. Beberapa orang saja bisa tutup atap. Tidak perlu gotong royong macam alang-alang. Karena kalau atap Parem, setiap hari orang kampung yang buat dan simpan di bawah rumah atau di atas loteng. Terus waktu tutup atap, beberapa orang saja bantu dan bisa tutup atap.
cara atapnya mungkin sudah orang Indonesia sudah lebih tahu daripada saya ya. Biasanya potong helai daun, semua potong lepas, terus ikat, lipat dengan untuk poros kayu atau bambu atau rotan dan sebagainya, banyak bahan yang pakai. Hampir semua parem pakai macam itu. Parem ada bukan dua jenis, dua macam. Satu daunnya seperti buru-buru, pezatai, dan satu lagi daunnya macam tangan, parmei. Itu seperti lontar ya. Dan sagu itu paling banyak yang dipakai karena daun helainya lebar dan tahan lama. Terus pohon sagu itu banyak tanam untuk dapat tepung sagu dulu ya, sebelum ada beras. Banyak tempat pakai tepung sagu. Ini cara sudah pakai mesin di Pulau Siberut. Selain dari sagu, kalau di dekat pantai, sagu tidak hidup. Terus orang yang dekat di pantai pakai pohon nipa, tapi daun nipa tidak begitu tahan lama, mungkin 2 tahun, 3 tahun sudah harus diganti. Tapi terpaksa pakai daun nipa, seperti di orang Bajau, ini Repa-Repa, Bajau punya perahu, atapnya semua pakai daun nipa. Sawit itu banyak di mana-mana ketemu kelapa sawit, pohon kelapa, tapi daunnya tidak biasa pakai karena tidak kuat dan helai daunnya terlalu kecil, susah. Kalau semua dilepas dan ikat dengan poros itu susah. Jadi kalau pakai daun nipa biasanya langsung dipakai, langsung di antara tangkai lipat saja daun poros, terus sambung itu. Jadi mereka tidak pakai tangkai, tidak pakai porosnya, langsung dipakai. Tapi kalau susun sempit, kalau tidak pakai susun sempit seperti ini, hujannya bocor. Jadi harus susun sempit macam itu. Ini tempat saya lihat di Pulau Leti dan Bali juga ada. Tempat lain saya kurang tahu, tidak tahu, mungkin tidak ada. Ini saya tadi bilang dua macam parem. Ini daunnya seperti tangan, seperti lontar atau ini gewang. Pulau Jawa atau Pulau Timur pakai gewang. Ini Pulau lontar, daerah kering seperti Pulau Sabu, Rote, mereka pakai daun lontar. Daun lontar kuat, dan dua daun juga bisa lupas pakai helai daun seperti daun sagu, itu juga bisa, tapi biasanya langsung dipasang di atas atap begini langsung dipakai. Tapi kalau pakai macam itu, kalau gable roof, bahasa Indonesianya atap purana, tidak, sudutnya tidak bisa buat macam ini, edge. Gable roof tidak bisa buat kalau pakai macam ini, jadi terpaksa bentuk bangunannya bulat seperti ini.
Sabu juga berat, Rote juga berat. Itu untuk Beru, daerah Beru di timur juga atapnya berat. Begini. Itu Lontar itu banyak gunakan. Susando makan gula, itu makanan pokok di Puro Sabu, gula, arak, macam itu. Kuliah dulu kan ada cerita bambu, tapi Parem dan bambu tidak biasa hidup di hutan tropis, tidak tumbuh di hutan tropis ya. Jadi kelompok pemburu dan penggumpul hantaran Jazara tinggal di Borneo, Sarawak. Biasa mereka pindah-pindah tempat, beberapa bulan sekali mereka pindah. Mereka pakai likuana atau sejenis parem, nangga, katanya nangga, tapi lebih rendah daripada parem biasa. Hidup di bawah pohon. Ini parem seperti tangga ya. Dan ikat, semua tutup, ikat satu lembar ikat macam itu tutup. Kerjanya apa? Arus. Tapi mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah mereka buang rumahnya macam itu. Selain dari pakai daun, ada ijuk juga dipakai. Saya tidak usah jelaskannya. Ini ijuk yang paling kualitasnya paling tinggi dan tahan paling lama. Ini rumah Batak Karo, Cingkas, sudah tidak ada lagi kampung rumah adat di sini. Di bagian bawah itu guling kan, guling ijuk, tapi di atas biasa taruh saja di atas. Bukunya macam-macam caranya. Kalau walaupun sama bahan, cara-cara mengatap itu beda sekali, jauh beda. Ada macam-macam. Nanti saya bicara tentang pemugaran rehab rumah adat. Kadang-kadang cara-cara tapi itu tidak ikut tradisi, ganti baru. Cara atapnya baru sekarang. Itu aneh. Oh, ini tidak usah jelas. Ini pakai bambu, ada banyak cara bambu. Paling Toraja itu terkenal, tapi selain dari Toraja ada juga. Titik kedua, rantai panggung. Saya kira rumah panggung di sini asalnya dari Lumbung, dan itu sudah saya tulis. Tadi saya sudah jelaskannya. Kalau cari Muhui Lumbung, sudah ada PDF di Antropologi Indonesia, sudah kasih naik PDF saya. Ini bantu oleh terjemahannya Pak Sumur yang berakkan. Terima kasih ya waktu itu. Dan kalau tidak salah, pada tahun 91 saya buat satu ceramah, saya satu kuliah di dalam meeting LSI, bukan? Saya ingat di Jakarta saya buat ceramah di Jakarta waktu itu. Mungkin waktu itu saya ada buat meeting di sana. Tentang rumah panggung, Shera itu terkenal, ya, orang sini suka ya kosmologi. Kata kosmologi suka, tapi kosmologi apa ya? Isinya tujuannya tidak begitu jelas. Shera bilang rumah Ngaju Dayak, rumah suci rumah Dayak, rumah tinggal manusia tinggal di antara dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas rambannya itu burung tanduk apa yang namanya. Dan di bawah itu naga
lambangnya lampu naga. Dan manusia tinggal di antara dua dunia. Itu macam kosmologi rumah panggung terkenal di Indonesia juga orang suka bicara tentang kosmologi seperti itu. Kalau bilang rumah panggung, tapi konstruksinya ada dua macam, dua jenis, dua macam, dua tipe. Satu konstruksi panggung rumah panggung, raised floor, panggung di antara tiang yang di atap didukung oleh tiang, tapi rantainya di tengah-tengah tiang di sambung. Ini konstruksi, saya katakan konstruksi A. Sedangkan konstruksi B, di atas tiang semua bangunan dinakasi naik. Itu yang konstruksi B. Dan ini ada dua jenis, dua tip konstruksi sudah kenal di waktu zaman Borobudur. Ini Prambanan, ini terkenal juga. Ini konstruksi A. Ini Borobudur. Hidung foundation. Sekarang tidak bisa lihat, foto saja ada. Konstruksi A. Langsung dipasang atap. Ini konstruksi B, itu juga hidung foundation. Di atas tiang semua bangunan naik. Ini juga, ini terkenal juga konstruksi B. Dan menurut saya konstruksi A, Asia Tenggara, Asia Tenggara, rumah panggung di sana hampir semua konstruksi A. Di Indonesia hampir semua konstruksi B. Dan itu asal usul lumbung saya pikir. Tapi di Sumatera, misalnya Minangkabau, Aceh, konstruksi A, mereka pakai konstruksi A, mungkin lebih dekat daratan utama Asia Tenggara. Ini salah satu contoh dari lumbung, asal usul rumah panggung di Indonesia itu asal usul lumbung. Itu salah satu contoh. Yang pertama Donggo. Pada awalnya Donggo, karena Donggo pakai lumbung sendiri sudah pakai untuk rumah mereka. Tadi saya jelaskan ya, macam itu konstruksinya. Di bawah bangunan, di bawah rumah lumbung ada untuk preventa apa namanya tikus, supaya tikus tidak naik karena mereka simpan padi di dalam. Terus ini Aror itu sama, konstruksinya hampir sama, tapi yang perbedaannya di bawah konstruksi mereka buat lantai lagi, lantai panggung lagi di bawah teras ya, buat teras di bawah lumbung. Dan di teras ini ada tungku api juga. Laki-laki biasa pakai di ruangan ini. Karena di dalam rumah biasanya perempuan yang anak yang tidur dan pakai, laki-laki tidak ada tempat tidur di atas di dalam rumah biasa. Ya. Terus kalau lantai ini dikelilingi oleh dinding, ini menjadi rumah sembah. Macam ini. Ini sama ya. Dindingnya ini tidak ada dinding, tapi sembah punya dinding. Jadi rumah sembah kelihatannya mereka tinggal di atas panggung, sepertinya tipe A. Tapi kalau lihat sistem macam itu, mereka juga pakai lumbung, bukan tipe A. Ini tipe B. Dan sama juga Toba Batak. Rumah Batak kelihatannya seperti tipe A karena rantainya di antara tiang ya, mereka buat. Tapi kalau lihat dalam
di atas tiang ada balok melintang. Mungkin sudah dipotong, tapi masih ada tanda. Dulu di sini ada beam, ya, kayu barok melintang. Karena kalau lihat lumbung, tiang atap-atap didukung oleh tiang macam itu, sama dengan ini. Kalau ini, jadi rumah atap juga asarnya dari lumbung sopo. Ya, kalau lihat konstruksi macam itu bisa tahu. Jadi kelihatannya seperti tipe A rumah batak itu, tapi kalau lihat dalam itu kami bisa tahu itu tipe B. Jadi sama dengan lumbung Indonesia, lumbung asal usul lumbung. Maaf ya, bahasa saya sudah kacau. Terakhir itu Jawa. Jawa itu bukan rumah panggung, tapi sekarang tinggal di rumah atas rantai tanah, rantainya atas tanah. Tapi kalau lihat konstruksi, rumah Jawa itu ada tiga bagian, pendopo, perinditan, dan darem. Dan simbolikali lihat ada dua bangunan, pendopo dan darem. Pendopo itu terbuka, dinding tidak ada, dan di bawah pendopo biasanya ada macam seremoni leluhur, laki-laki punya seremoni, dan terima tamu di bawah pendopo. Sedangkan di darem ini tertutup untuk keluarga, dan di pusat di belakang itu ada tempat namanya kerobongan. Di situ ini kerobongan. Di situ Dewi Sri, Dewi Padi yang diam, dan setiap hari Jumat ibu rumah tangga kasih sajian kepada Dewi Sri macam itu. Sekarang orang ibu rumah tangga sekarang tidak kasih macam itu. Dan di dalam itu ada tidur, tapi tidak boleh tidur ya. Itu hiasan, tempat tidur sama bantal, ada boneka, ada macam-macam alat untuk seremoni, untuk upacara. Dan siap macam itu di dalam kerobongan. Tapi manusia, orang-orang tidak bisa dipakai ini. Mungkin kamar agak suci. Itu jadi perempuan, ya, sifatnya perempuan, sedangkan lumbung sifat laki-laki. Dulu saya sudah tidak jelaskan lumbung padi macam di Batak, di bawah lumbung padi itu tempat musyawarah. Di mana-mana lumbung padi itu terbuka untuk umum. Karena tamu ada musyawarah macam itu di bawah lumbung. Jadi itu saya pikir, mungkin bisa pikir, pendopo itu asal-usul dari lumbung. Asalnya dulu-dulunya lumbung. Tapi di atas pendopo sebenarnya ada tempat simpan padi, tapi sekarang tidak ada. Ini simpan padi itu di bawah, di belakang kerobongan. Di situ diam Dewi Sri yang diam, ya. Jadi waktu itu pendopo di atas pendopo pindah ke kerobongan. Rumah Jawa dulu memang rumah panggung, ada kosmologi vertikal, tapi sesudah pindah ke sini kosmologi vertikal sudah hilang dan dapat kosmologi horizontal, dan sifat laki-laki dan sifat perempuan simbolikali beda, terpisah pada waktu itu. Itu yang rumah Jawa sudah jadi. Begini, ceritanya begini. Jadi rumah Jawa juga sekarang bukan rumah panggung, tapi saya pikir dulu lumbung padi. Asal-usul lumbung padi juga. Titik 3, orientasi.
Di Indonesia tidak ada utara selatan, nama bukan, tidak ada subuh utara selatan biasanya. Tapi mereka pakai untuk hulu sungai dan hilir sungai atau laut gunung macam itu, sumber laut gunung itu terkenal di Pulau Bali ya. Pulau Bali ada Kurot dan Kaca. Ke laut dan ke aja itu mereka pakai dan kalau ini dengan ya ke laut ke Jawa ke aja dan Pulau Bali kecil, pulau daerah bagian selatan dan bagian utara itu terbalik, memang terbalik ya, arah laut itu terbalik. Ini contoh dari Pulau Nias. Pulau Nias juga sama, kampung-kampung ikut sumber laut dan daya gunung. Semua kampung ikut arah sumber ini ikut. Tapi kalau lihat seluruh Nias Selatan ada banyak kampung, semua macam-macam ya arahnya, tidak ikut utara selatan, tapi mereka semua ikut raya low begini. Bisa tahu ya macam itu. Dan orientasi itu sering untuk terkait dengan makna simbolis, macam laki-laki, perempuan, suci, sini pokoknya suci, roheng atau macam-macam. Sini juga ada atas raya suci, dan laut itu biasanya roheng dan gunung itu suci ya. Ada percayaan tentang gunung. Terus saya lupa. Timur barat memang ada karena matahari naik, matahari terbit, matahari turun, matahari berenang itu barat. Dan semua ada kaitan dengan simbolis macam mati, hidup seperti itu. Ini Pulau Sulawesi lebih besar daripada Pulau Bali, tapi orang yang tinggal di dalam pulau itu macam Toraja, mereka juga ikut laut dan daya, hilir dan hulu. Dan menurut cerita mereka, kan cerita ya, legend mereka, nenek moyang datang di tempat ini dengan perahu, dan rumah Tongkonang, rumah namanya Tongkonang itu lambang tempat kendaraan mereka leluhur. Jadi kalau lambang tempat perahu harus menuju ke hulu sungai karena mereka datang dari laut ke datang sini. Sedangkan orang Lumbung menghadap ke rumah Tongkonang, jadi arah ke hilir, mungkin arang itu menghadap ke mati, itu rumah menghadap ke hidup, ya, macam itu. Dan tadi saya bilang
Rumah itu di dalam itu gelap, rumahnya atapnya besar tapi ruangan manusia itu kecil dan untuk masuk juga susah, harus tunduk, harus kecil baru masuk. Untuk manusia tinggal itu susah di dalam itu gelap, kalau pakai api banyak asap di dalam rumah. Sedangkan lumbung, di bawah lumbung ada acara pesta, tamu-tamu semua diam di bawah lumbung macam itu. Dan hari-hari kerja biasa sehari-hari kadang-kadang di bawah lumbung, tenun ikat macam itu. Lebih baik baca saja ya, lebih baik daripada dengar cerita ngaco saya. Ini Karo Batak di Sumatera. Ya, orang sini lebih tahu daripada saya tentang Karo Batak. Yang penting di Karo Batak uru jahe, uru itu juru, iriru itu jahe. Jahe, uru itu artinya tajuk pohon dan pangkar pohon itu untuk jahe, uru sungai. Tajuk pohon itu juru, uru sungai. Jadi semua bahan barok merintang ikut arah ini. Pohonnya, karena pohonnya pasti ada pohon, ada akar tajuk dan pangkar dan tajuk ya, akar dan daun ujung. Jadi waktu potong buat barok merintang harus taruh ikut arah ini di Karo Batak. Dan selain dari itu, susunan keluarga di dalam rumah Karo biasanya empat tungku api, terus di satu tungku api bagi 2 keluarga, jadi 8 keluarga di dalam satu rumah tinggal bersama. Ketua rumah yang turunan dari yang buat rumah Karo itu, dia mau di sebelah sini, jabu bena kayu, di pangkar kayu sebelah sini harus didiam. Terus sedangkan ini anak perempuan dan suaminya tinggal di sini, diagonal tempatnya. Dan mereka harus bantu, wakilnya harus bantu dia. Macam itu. Jadi arah orientasi itu kaitan dengan komposisi bangunan dan komposisi keluarga juga. Itu yang penting. Jadi ini arah, cuma bukan arah, tapi ini banyak tentukan beberapa material, beberapa elemen ya. Ini yang penting. Seperti orientasi kiri kanan juga ada tentukan kombinasi bangunan. Itu terkenal Eltz dulu, preeminence of right hand. Aslinya dari bahasa Prancis ya. Di seluruh dunia, di mana-mana tangan kiri itu, tangan kanan itu lebih unggul daripada tangan kiri. Lebih senang tangan kanan daripada tangan kiri. Jadi seperti orientasi menggunakan tautan makna macam laki-laki perempuan itu dengan kanan kiri ya, kanan kiri hubungannya
sama dengan laki-laki perempuan, public private, sakral rohai, panas atau panas itu biasanya sedangkan upacara ini itu tidak ada upacara macam itu ya di seluruh rumah biasanya. Ini salah satu contoh di Puro Sembah itu terkenal juga. Termasuk dari sini sebelah kanan itu ruangan laki-laki. Laki-laki melakukan upacara di sini biasanya. Ini ada kursi khusus untuk upacara ya. Sedangkan sebelah kiri itu ruangan perempuan dan anak yang di sini. Karena laki-laki melakukan upacara, perempuan dan laki-laki nonton, tidak ikut, cuma bosan nonton saja. Ini upacara itu dunia laki-laki ya. Dan itu kanan kiri ya, kanan kiri sekarang public secret laki-laki, private behind ini kanan kiri, dan depan belakang juga ada dikotomi macam itu, dualisme macam itu. Di muka di ruangan ini yang paling suci, ada tiang ini paling penting, karena di atas tiang itu ada tanda leluhur di dalam roten, dan ruangan ini waktu pesta, waktu upacara, tanda leluhur yang simpan di atas roten turun di sini dan kasih upacara di sini. Jadi ruangan ini di dalam ruangan ini itu paling penting, dalam rumah ini paling penting ruangannya ini. Sedangkan di belakang itu tempat tidur, biasa orang tidur di sini. Jadi sini lebih private dan profile, dan ini public non secret. Ruangan ini jadi paling penting ya. Light dan up di sembah. Tapi ini rumah sembah itu menghadap ke pintu kanan kiri itu begini, laki-laki perempuan. Tapi itu biasanya bukan seperti itu. Karena rumah sembah itu yang ruangan penting itu sini, dan muka rumah itu ada kuburan nenek moyang, dormen di sini. Jadi yang penting ruangan yang penting itu lebih depan daripada belakang. Jadi mereka menghadap ke pintu baru kanan kiri. Tapi biasanya bukan. Yang tempat yang paling penting itu di belakang. Ini Puro Lio. Di paling ini pintu masuk ke sini. Di paling belakang itu ada rambang dengan toko. Ini tempat pemangku duduk di sini biasa waktu upacara. Jadi ruangan ini di belakang itu paling penting. Jadi kalau lihat dia kanan dan kiri, dari duduk di sini kanan kiri. Ya, ini ada dua tungku api. Wajah Ngana itu kanan, wajah Ngehu itu kiri. Jadi dari sini lihat, ya, terbalik dari sembah. Dan ini wajah kanan itu khusus untuk upacara. Ini hari biasa. Jawa juga sama. Di Jawa yang penting itu tadi saya bilang kerobongan. Di tempat ini Dewi Sri diam di sini. Gandok Tengen dan gandok lihat. Gandok Kiwo di sini, gandok Tengen di sini, kanan di sini, kiri di sini. Jadi rumah Jawa juga dari belakang lihat ruangannya ya. Di mana-mana tempat biasa begini, sembah saja luar biasa. Ini salah satu contoh dari Puro Tanimbar, Kiai Tanimbar. Rumah Kiai Tanimbar ada 3 lapis, 3 ruangan. Ruangan tengah ada hall, macam hall. Ini ruangan katrean, namanya katrean.
dari ruangan tengah ada pintu ke ruang, ini dari sini masuk ya, ke kanan ke sini, dari sini masuk ya ke kiri ya, kiri, tapi ini namanya rimel itu kamar kanan, terus masuk ke sini dari pintu ke kanan namanya rimbali, kamar kiri. Jadi harus lihat dari sini ya, seperti ini. Masuk dari sini, orang sini duduk sini, dari sini kanan, dari sini. Dan tuan rumah di sini biasanya tinggal di rimal di kanan. Rumah ini biasanya 2 atau 4 keluarga tinggal sama-sama. Dan rumah kanan tuan rumah yang tinggal, dan di sini ada tungku yang paling suci waktu upacara, waktu pesta baru nyala api. Hari biasa tidak biasa pakai macam itu. Jadi di sini juga kanan kiri itu ikut dari belakang. Ini ada menarik ceritanya. Ini ada Muriam Chano. Waktu di Puro Keitani baru waktu kawin harus bayar Chano Muriam kepada keluarga perempuan. Jadi ambil istri harus bayar ini. Ini sekarang ada pesta waktu berdiri bangun adat, rumah adat. Waktu itu keluarga istri bawa Muriam ke sini untuk oleh-oleh, mungkin kembali ya, untuk oleh-oleh. Dan pihak keluarga yang pendiri rumah itu duduk di sini. Ini suami istri kanan kiri ya. Terus keluarga pihak wife giver dapat kasih istri, bagi istri yang duduk di sebelah kanan. Terus wife taker, keluarga mereka yang dapat istri duduk di sebelah kiri daripada mereka. Jadi ini juga sama. Kanan kiri itu semua ikat masyarakat atau macam-macam ruangan. Kalau ada apa-apa, pasti mereka pikir kanan apa, kiri apa, dan harus duduk begini. Tidak bisa terbalik. Sudah berapa jam? Sudah upacara. 1 jam nggak apa-apa, terus aja. Upacara yang terkenal itu segmentasi. Yang antropolog sering di upacara itu untuk segmentasi ruangan dan segmentasi waktunya. Misalnya saya pernah mengalami di Puro Lusong, Pontok. Waktu mereka buat bangunan, kalau terutama potong kayu di hutan, ya, sesudah potong, mereka bawa kayu ke kampung. Sebelum itu mereka harus buat upacara. Karena pindah tempat dan itu ada batasan hutan dan kampung. Di situ mereka buat upacara. Dan sesudah sampai di kampung, mereka siap barang-barang untuk bangunan. Siap ukiran macam itu di tempat. Dan sesudah siap itu mereka bawa barang-barang itu ke tempat yang buat bangunan. Waktu itu ada upacara juga karena mereka pindah tempat. Dan sesudah
pindah ke tempat tanam tiang, baru ada upacara berdiri bembenggang, ada upacara sudah siap atap, ada upacara sudah siap masak api, ada upacara sudah mulai tinggal, upacara macam itu. Jadi waktunya putus-putus, segmentasikan oleh upacara. Itu yang salah satu arti upacara. Tapi saya ceritakan lain hal. Prof. Koji Satu bisa lebih tepat? Hai. Lebih baik baca saja. Ritual, upacara itu kalau rumah kami tahu upacara itu sepertinya magic ya, magic atau superstition kelihatannya, tapi bukan. Kami kalau rumah modern kami kalau gelap pasang api lampu, yang kami tahu sakura untuk listrik, dan kami tahu listrik datang dari mana. Tapi rumah kami tidak bisa jelaskan manusia manusia datang dari mana dan pergi mana, atau hasil bumi bagaimana dapat datang dari mana dan bagaimana kami bisa dapat. Rumah modern sekarang tidak ada sakura macam itu, tapi rumah adat pasti ada sakura macam itu. Ini salah satu contoh di rumah Keitanimbar. Di dalam rumah itu ada beberapa tempat untuk kasih sajian upacara. Ini satu wadah di sini. Ini ada tulang penyu. Kalau penyu itu anggap sebagai nenek moyang ya. Dan waktu ada upacara macam di kampung, mereka kasih sajian untuk wadah. Dan wadah yang punya wadah itu dalam ini baru 23 rumah, tapi yang punya wadah itu 5, bukan 9 rumah saja punya wadah. Dan jadi beberapa rumah harus ikut sembahyang macam di rumah ini. Ada yang di sini ada cutting board yang segi 4 dan berat untuk penyu laki-laki. Segi 4 itu penyu perempuan yang mereka pakai. Dan selain dari wadah ada mutu. Itu roh dari luar pulau. Namanya kalau rumah ini punya limuat. Limuat ada 5 saja di dalam kampung. Jadi beberapa rumah ikut upacara limuat itu. Macam rumah bangun rumah baru harus kasih sajian ke itu limuat itu. Selain dari upacara publik, ada upacara private juga ada. Itu tempatnya bingang di sini. Ini. Misalnya untuk kalau orang sakit harus sembuh, minta sembuh atau kesehatan macam itu. Sembahyang hari-hari biasa, mereka kasih sajian di pinggang. Dan waktu angin, mereka yang penting angin barat dan angin timur ya, musim angin. Karena itu penting untuk petani. Jadi kasih sajian kepada ini waktu ganti angin. Dan keberan juga di bawah itu, sisi kiri untuk wanita, sisi kanan itu untuk laki-laki. Ya. Hapus. Ya ini terakhir, bukan ini bisa selesai.
rumah tradisional, masalah rumah tradisional dulu kalau 35 tahun yang lalu, masalah itu bagaimana hilang rumah tradisional dan bagaimana orang arsitek tidak begitu tertarik pada rumah tradisional pada waktu itu. Tapi sekarang masalahnya beda. Masalah pertama itu masalah rumah tradisional itu penting untuk identitas etnis atau identitas nasional. Walaupun Indonesia merdeka itu sesudah rumah adat, tapi identitas yang penting. Jadi kedua itu mungkin lebih alasan ekonomi untuk pariwisata ya. Itu sekarang orang tertarik pada rumah adat, rumah tradisional. Masalah pertama itu identitas. Ini hegemoni budaya saya cerita. Itu hegemoni budaya kalau kata lain Jawa kolonialisme atau sentralisme Islam. Ini mungkin agak politik, masalah politik ya, tapi saya tidak mau cerita seperti itu. Saya cuma secara arsitek saja. Saya ceritakan mengalami saya di pulau kecil sudah 35 tahun yang lalu. Waktu itu waktu penelitian di pulau itu ada tim riset dari Jawa datang. Dan waktu itu ketua-ketua kantor, pejabat kantor hampir semua dari orang Jawa. Polisi, ABRI, ketuanya semua dari Jawa. Pindah-pindah, mereka pindah-pindah berapa tahun sekali pindah. Jadi orang kampung, orang pulau di muka mereka mungkin dikecilkan, pasti dikecilkan. Dan mereka pikir, mereka tinggal di rumah panggung, tapi rumah panggung itu older dated, kurang modern. Mereka pikir rumah banyak Jawa seperti di atas tanah itu lebih modern, dan mereka rumah panggung itu sudah mereka sendiri sedikit malu. Dan upacara juga kalau orang generasi muda, upacara juga malu, upacara tradisional macam magic atau superstition. Jadi babi itu paling penting untuk potong melakukan upacara ya di daerah ini, seluruh daerah ini. Tapi di muka tim mereka malu untuk potong babi. Macam itu, ragu-ragu untuk potong babi. Macam itu biasanya dia katakan. Hegemoni budaya itu agak susah katanya, tapi sekarang lebih orang mahasiswa bisa gampang masuk di kampung, di pulau, tapi harus perhatikan situasi mereka karena penguasa dan peneliti dan diteliti. Ya kalau mereka masuk di kampung memang peneliti dan ada diteliti juga orang kampung. Ya itu sama dengan penguasa dan dikuasai. Penguasa dan dikuasai itu hegemoni juga, dan itu tidak terlihat, tidak mungkin orang yang peneliti tidak tahu, tidak kelihatan mereka, tapi harus pikir tentang masalah itu, harus kembali posisi mereka. Itu yang saya bilang tentang hegemoni budaya. Dan satu lagi ini terakhir, authenticity, karena pariwisata, kadang-kadang budaya itu lebih besar daripada dulu, ya, lebih ciri-ciri yang lebih clear, ya, supaya lebih clear. Dan kalau begitu arsitektur harus produk permudaran,
Dan di sini tidak ada authenticity, diskusi authenticity kurang, saya pikir kurang diskusi. Authenticity juga banyak idenya macam-macam. Kalau di Eropa sudah lama ada bangunan batu, dan di Jepang lama di bangunan kayu, seringkali juga rumah harus bangunan kayu ya untuk rehab. Dan identitas authenticity juga beda dengan Eropa dan Jepang. Nah, saya orang Jepang, jadi di sini kalau lihat rumah pemegaran rumah, saya kira ini hanya hancurkan atau hanya invention yang buat kelihatannya ya saya di Jepang bangunan kayu yang paling tua di seluruh dunia itu ada di Jepang, itu namanya Horyuji, Temple Horyuji. Tetapi kenapa ini yang paling tua dalam sejarah? Horyuji, kayu-kayu Horyuji itu abad 7 yang dibuat. Tapi kayu-kayu yang Horyuji itu hampir semua sudah hilang, sudah ganti. Cuma 20% saja masih tinggal. Tapi kenapa kami bisa bilang itu yang paling tua? Karena waktu pemegaran bangunan, kami ikut kerja nenek moyang, dan kami dapat datanya, masih tinggalkan datanya. Dulu orang tukang kayu dulu kadang-kadang kasih tanda untuk pemegaran mereka juga. Memang zaman dari dulu. Jadi yang penting itu kalau authenticity itu kalau di Jepang, yang penting itu hormat kerja nenek moyang, kerja leluhur. Tapi di sini saya kira belum ada diskusi tentang authenticity, dan kadang-kadang saya pikir tidak ada hormat kerja nenek moyang. Dan saya harap di Spanya, saya berharap untuk sesudah ini minta tolong diskusi tentang authenticity, karena saya di Polonias rumah tradisional yang paling besar dan paling penting ada di Polonias, di desa Bawamataru. Dan saya dengar itu kuadanya agak jelek, akan hancur kalau tidak ada restorasi. Dan saya dengar cerita ada rencana restorasi rumah adat, rumah Omoseba ini, tapi sebelum bongkar, sebelum invention, sebelum buat kreasi baru, tolong diskusi dalam ahli arsitektur, sejarah arsitektur ini. Ini yang penting untuk ahli sejarah arsitektur. Saya yang akan bicara ini, saya terima ini kuliah itu. Ya, terima kasih. Ini yang tambahan, tidak usah. Sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Koji satu. Nah, masih ada? Ya sudah cukup. Ya. Tambahan Jadi Prof. saja. Satu sudah menyampaikan paparannya sangat lengkap. Maaf ya, terlalu lama, panjang. Oh, enggak apa-apa. Masih ada waktu 30 menit. Saya persilahkan Bu Titin Fatimah menyampaikan tanggapannya. Monggo dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Toto atas kesempatannya. Dan sebelumnya saya ingin Tolong mengucapkan... agak singkat. Ya, siap. Terima kasih.
Saya mengucapkan terima kasih kepada LSHI dan juga Pusat Studi Arsitektur Unpar atas kesempatannya. Mohon sambil saya langsung share screen saja ya. Ya, sebentar. Baik, ini adalah satu tanggapan saya atas kuliah dari Pak Sato yang luar biasa sekali tadi. Dan sebetulnya saya yakin ada banyak yang lebih ahli di luar sana terkait topik ini. Jadi saya rasa apa yang akan saya sampaikan ini sangat terbuka untuk diskusi dan juga untuk masukan-masukan begitu. Sebelum saya masuk ke tanggapan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sato. Saya rasa ini kerja yang luar biasa, dedikasi yang sungguh tinggi dan totalitas ya. Beliau mendata, mendokumentasikan tentang rumah-rumah tradisional di Indonesia. Jadi dari mulai tahun 85 datang ke Indonesia dan 86 sampai 89 itu beliau tinggal di Bandung dan melakukan banyak kerja lapangan dan berlanjut terus, bahkan sampai saat ini pun beliau masih tetap cinta gitu ya terhadap arsitektur Indonesia. Dan ini hasilnya beliau dokumentasikan di website online terbuka untuk siapapun di sumai.org, The Heart of Austronesian Houses, di mana beliau di situ membuat satu film yang tadi mungkin di depan ya, Kauku Kozon Himitsuno Yomitoku, ya artinya mengungkap rahasia struktur rumah. Dan memang di situ saya menemukan harta karun yang luar biasa begitu ya, dari data-data yang beliau kumpulkan selama melakukan kerja lapangan. Nanti rekan-rekan silahkan saja langsung ke sumai.org untuk mengecek data-data di situ dan bisa dicek per etnis, ada banyak sekali, tidak hanya Indonesia. Terima kasih banyak Pak Sato atas kerja keras Anda selama ini luar biasa sekali. Saya sebagai orang Indonesia terus terang merasa malu gitu ya. Saya selama ini survei lapangan tuh nggak pernah bisa sedetil ini, dan ini betul-betul satu hal yang luar biasa untuk saya. Baik. Mungkin langsung saja kita berangkat dari hal yang saya rasa mungkin rekan semua di sini sudah tahu ya, keragaman etnis Indonesia yang dimana itu terwujud salah satunya dalam adat, tradisi, dan juga bagaimana mereka membangun rumahnya. Inilah yang kemudian bisa kita temukan dalam ragam bentuk arsitektur rumah tradisional Indonesia. Ini saya ambilkan dari Indonesian Heritage yang seri arsitektur. Di sini ada banyak tipologi untuk rumah-rumah tradisional Indonesia, dan nanti bisa dibaca lebih lanjut juga di bukunya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Ini tipologi secara garis besarnya ya, padahal sebetulnya masih ada banyak sekali jenis-jenis turunan dari tipologi ini. Dan di kesempatan kali ini langsung saja saya ingin mencoba untuk membedah bangunan tradisional yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Koji tadi melalui sebuah konsep building task yang disampaikan oleh Christian Norberg Schools dalam bukunya Intentions in Architecture tahun 1962. Sebetulnya ini boleh jadi dikatakan teori klasik, teori lama ya, tapi saya rasa ini masih cukup relevan. Ada 4 aspek ya yang dibahas oleh beliau. Jadi memang arsitektur itu sebagai sebuah perantara atau mediator gitu ya, antara diri yang dibentuk manusia dalam ruang dan lingkungannya. Jadi semacam relasi apa sih yang terbentuk gitu ya. Di sini beliau mengatakan ada 4 aspek. Ada physical control, functional frame, social milieu, dan juga cultural symbolization. Nah, saya akan coba bahas satu persatu gitu ya. Di mana physical control itu jadi semacam relasi fisik ya. Semacam relasi fisik bagaimana bangunan itu bisa mengendalikan panas, dingin, hujan, angin, dan seterusnya agar nyaman ditinggali oleh manusia gitu.
ada batas yang jelas mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan sehingga diserahkan ke alam gitu. Kemudian yang kedua, functional frame ya. Ini semacam bingkai atau wadah kegiatan untuk beraktivitas gitu ya. Ada pola keruangan yang bisa dimaknai atau dimanfaatkan dengan pola yang beragam. Nah, kemudian juga ada social milieu di situ sebagai mediator dalam berhubungan sosial antara sekelompok orang yang ada di rumah itu sendiri maupun dengan orang lain untuk berinteraksi sosial gitu ya. Dan yang keempat adalah cultural symbolization atau simbol-simbol budaya di mana bangunan itu sebagai media untuk mengungkapkan nilai-nilai kultural ya, simbol-simbol budaya yang diwujudkan dalam bentukan-bentukan dan elemen arsitektur lainnya gitu ya, termasuk bagaimana mereka menggunakan upacara-upacara adat itu misalnya dalam proses pembangunan sebuah rumah tradisional. Di sini saya akan coba memperlihatkan bagaimana keempat aspek itu berpengaruh dalam bagaimana mengatur aspek-aspek faktor-faktor yang ada dalam rumah dan juga bagaimana itu terejawantahkan dalam bentukan-bentukan arsitektur dan elemen-elemen pendukungnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bagaimana keempat elemen tadi kemudian breakdown gitu ya. Ada di sini misalnya untuk physical control itu ada struktur bangunan yang dimana itu ada atap, dinding, lantai atau panggung, kemudian ada bukaan atau jendela, kanopi atau empia, kemudian ada material, konstruksi, pembangunan dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam penggunaan fungsinya itu ada macam-macam ya untuk tempat pertemuan, tempat tinggal, ibadah, bekerja dan lain sebagainya yang nanti ada pakem-pakem untuk tata letak ataupun zonasi ruang sesuai dengan pemanfaatannya. Nah, di sosial milieu kita bisa melihat di situ kemudian akan kita temui adanya ruang publik, ruang privat gitu. Di mana ketika mungkin ada tamu, di mana batas kita menerima tamu? Apakah kemudian misalnya di teras, di luar atau mungkin bisa kita masukkan di dalam ruang gitu ya. Dan di situ juga ada pola-pola pengaturan untuk kedudukan sesuai gender dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin ini yang terakhir ya tentang simbol-simbol budaya. Ini nanti banyak dikaji juga, di mana ada konsep rumah sebagai jagat kecil dari jagat raya gitu ya. Ada kosmologi. Kemudian itu nanti akan ada hubungannya juga dengan orientasi bangunan, hierarki ruang gitu ya. Dan dipercayanya roh leluhur sebagai salah satu yang menghuni atau berpengaruh terhadap rumah, di mana itu kemudian nanti berpengaruh ada acara upacara, kemudian ada tempat suci atau yang dikeramatkan dalam rumah gitu ya. Dan adanya misalnya makam atau persemayaman leluhur yang sudah meninggal misalnya, termasuk di situ ada ekspresi-ekspresi seni yang mungkin bisa jadi diwujudkan dalam ragam hias ataupun ornamen. Nah, di sini kalau melihat kuliah dari Pak Sato tadi, sebetulnya sudah lengkap sekali ya. Jadi beliau menyebutkan, mungkin kalau dalam judul umumnya menyebutkan hanya beberapa saja ya. Ada atap, ada lantai atau panggung, kemudian ada orientasi, ada kiri kanan, dan ada upacara. Tapi sebetulnya itu di dalamnya ketika beliau membahas itu sudah menyangkut banyak aspek gitu ya. Saya contohkan ketika beliau membahas atap misalnya. Atap di sini bukan hanya sekedar dia untuk physical control gitu, tapi atap juga di situ sangat lengkap ditinjau dari bagaimana kemudian hubungannya dengan misalnya mikrokosmos, makrokosmos, dengan kosmologi. Kenapa atap itu kemudian tinggi? Ternyata di atas loteng itu ada roh leluhur di situ yang sangat dijunjung tinggi oleh pemilik rumah misalnya. Kemudian misalnya rumah ada pembagian kanan kiri untuk zonasinya, kemudian ada ruang publik dan privat sesuai dengan budaya setempat dan lain sebagainya. Saya rasa ini satu sudut pandang yang sangat koheren dalam melihat sebuah rumah tradisional begitu ya. Jadi kalau kita lihat
di sini ada banyak saling keterkaitan antar satu dengan elemen yang lainnya. Dan kalau di sini saya tunjukkan beberapa anak panah, itu hanya sebagai contoh. Sesungguhnya yang terjadi adalah sangat-sangat banyak anak panah, sangat banyak keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi sebetulnya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, jangan sampai kemudian kita terpisah-pisah hanya dengan yang kategorisasi tadi gitu. Tapi sebetulnya antar elemen itu saling menyatu gitu. Jadi kalau boleh saya gambarkan sebetulnya seperti ini gitu ya. Antar physical control, functional frame, social milieu dengan cultural symbolization itu saling berkaitan satu sama lain. Dan mungkin disinilah yang bisa kita lihat bahwa antar elemen itu saling berkaitan sehingga kita harus melihatnya secara komprehensif. Mungkin bisa jadi ini ada kaitannya juga dengan mitis yang mungkin minggu lalu dibahas oleh Cekian dengan Mbak Altre ya. Inilah root gitu. Inilah dasarnya. Inilah yang mungkin nanti bisa kita diskusikan juga. Nah, kemudian bagaimana transformasinya dalam bentuk rumah tradisional? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sato bagaimana perubahan atau evolusi lumbung itu ya menjadi rumah yang ditinggali. Ada banyak ada banyak tipe yang beliau juga sudah polakan. Kenapa bisa berbeda-beda? Di situ bisa jadi salah satunya adalah karena pengaruh dari budaya setempat. Ya, jadi bagaimana kemudian di wilayah A kok beda dengan di wilayah B pada akhirnya gitu. Yaitu bisa jadi karena memang kemudian sangat dipengaruhi oleh budaya setempat tadi. Termasuk bagaimana masyarakat tersebut melihat kosmologi dunia atas bawah dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian bisa saya katakan bahwa bentukan arsitektur merupakan hasil dari proses budaya. Ini satu pemikiran yang saya peroleh dari apa yang saya simak dari kuliah Pak Koji. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk melihat permasalahan dari rumah tradisional di Indonesia. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sato tadi, ada kurangnya authenticity dan juga tentang hegemoni budaya. Saya tidak ingin kemudian membahas itu lebih dalam artian kemudian bagaimana selanjutnya gitu ya. Tapi saya ingin mencoba untuk membuka mata kita bersama lebih lebar bahwa ternyata permasalahan tentang rumah tradisional itu tidak hanya itu gitu ya. Tapi ada banyak lagi beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan di sini dan saya tidak berusaha untuk membuat sebuah resep cesplengnya gitu ya. Tidak. Tapi ini hanya sekedar eye opening ya, sekedar pembuka mata kita bersama bahwa oh ternyata kita masih punya PR gitu. Ya, terkait dengan keaslian autentitas mungkin nggak perlu saya bahas lebih lanjut ya, tadi sudah dibahas oleh Pak Sato dengan sangat lengkap. Kemudian hegemoni budaya juga di sini mungkin sebagai data pendukung untuk melihat saja sebetulnya kenapa sih kemudian kok dikatakan hegemoni budaya Jawa gitu ya. Saya mencoba menelisik ternyata kalau dalam prosentase dalam etnik yang ada di Indonesia itu ternyata memang jumlahnya itu paling banyak, 40% itu Jawa. Sunda, kemudian disusul yang lainnya. Nah, kemudian dalam distribusi di masing-masing provinsi setelah saya cari itu ternyata demografi di tiap daerah itu ada persentase tertentu dari populasi yang dari Jawa. Ini saya juga baru nemu juga. Bisa jadi mungkin itu dulu ketika ada program transmigrasi ketika masa Presiden Soeharto disebar ke berbagai macam daerah, atau bisa jadi karena mungkin ya di Jawa juga sudah padat dan banyak orang kemudian berpindah dan lain sebagainya. Mungkin ini beberapa faktor yang bisa jadi menjadi pengarah ke arah sana. Tapi sebetulnya tentang hegemoni budaya itu sendiri sejauh mana sih itu juga ya perlu kita lihat lagi juga, apakah hanya dari beberapa contoh empiris saja atau sebetulnya memang sudah ada dan cukup banyak gitu ya.
Oke, kemudian permasalahan lebih lanjut lagi adalah terkait dengan keterbatasan material, yang mana dulu rumah tradisional Indonesia itu kan kebanyakan itu dibuat dari bahan-bahan hayati, ya, ada kayu, bambu, rumput alang-alang, hijau, dan lain sebagainya. Tapi barang-barang tersebut sekarang ini kan agak susah diperoleh dari lingkungan sekitar, sehingga ketika membangun rumah baru atau merevitalisasi, pada akhirnya jatuh pilihan ke banyak alternatif bahan lainnya. Dan tidak hanya sekedar bahan material bangunan, tapi bahan untuk misalnya kerajinan itu pun demikian juga. Ketika saya ke Sumba itu di Kampung Tarung itu saya sempat ngobrol dengan Mama Rato, dari mana memperoleh daun lontarnya untuk membuat anyaman gitu kan. Dia bilang dia harus istilahnya kulakan ya dari daerah lain sehingga harganya tinggi, sehingga harga jual barangnya pun menjadi tinggi. Nah, ini yang terjadi. Dulu mungkin dengan mudah bisa dicari di sekitar rumah, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, ini yang terjadi. Kemudian terkait dengan berkembangnya pariwisata yang cukup cukup menggeliat akhir-akhir ini gitu ya. Memang sebetulnya pariwisata ini ketika dia bisa dimanfaatkan dengan baik pada porsinya, itu bisa jadi satu hal yang positif gitu ya. Akan tetapi ketika kemudian berlebihan, porsinya tidak sesuai lagi, akan terjadi eksploitasi, kemudian ketidakseimbangan, dan budaya menjadi komoditas. Ini yang kemudian tidak diharapkan gitu ya. Jadi memang seperti pisau ya, pariwisata itu. Ketika dipakai untuk iris sayur, ya dia akan bermanfaat gitu. Tapi kemudian ketika pakainya nggak benar, bisa jadi mungkin tangannya akan terluka. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana gitu kan seharusnya. Nah, kalau setahu saya mungkin seharusnya sebetulnya yang dilakukan kelestarian dan kelangsungan hidup warga ya, kelestarian dari bangunan ataupun kampung adat itu dan kelangsungan hidup warga itu yang utama gitu. Itu dulu. Masalah kemudian untuk pariwisata itu adalah bonus gitu. Jadi bonus itu pariwisata bisa dimanfaatkan sebagai sebuah alat gitu ya. Ya untuk dimanfaatkan dari sisi kepentingan warga maupun dari sisi pelestarian maupun ekonomi. Tapi ya itu tadi pada porsinya gitu. Nah, ini beberapa contoh beberapa kampung adat yang kemudian menjadi sangat turistik gitu ya. Misalnya di Desa Sade salah satu contohnya. Sudah ditata bagus gitu ya untuk turis gitu, tapi jadi semacam tidak alami lagi, sangat turistik gitu. Misalnya ketika kita masuk ke kampungnya itu berderetan rumah-rumahnya itu dibuka kemudian menjadi semacam galeri untuk seperti ini ya, ada kain-kain gitu. Nah, seandainya yang dijual itu adalah kain-kain hasil tenunan masyarakat sana, masyarakat lokal, itu mungkin nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang saya lihat yang di sana yang dipajang itu adalah kain-kain hasil kulakan gitu ya, yang ada batik dari mana, yang kadang batiknya itu bahkan batik print gitu ya. Ini kan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, ini yang kemudian cukup disesalkan, harusnya nggak sampai seperti itu gitu. Jadi prinsipnya jangan sampai kemudian mass tourism, tapi kalau bisa sih lebih ke kualitinya gitu ya. Mending turis sedikit tapi lebih berkualitas dan bisa memberikan income yang cukup gitu. Oke, satu lagi terkait dengan permasalahan rumah tradisional di Indonesia, antara lain adalah tingginya bencana kebakaran. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, tuh selalu berulang, selalu ada berita kebakaran di kampung-kampung adat gitu. Dan saya rasa kok sampai sekarang itu belum ada semacam langkah konkret untuk pencegahan risiko kebakaran ini gitu. Nah, ini seperti apa gitu. Kemudian banyaknya rumah yang kosong karena ditinggalkan oleh penghuninya. Dan untuk tantangan ke depannya, karena budaya manusia yang semakin berkembang, maka juga kebutuhan bertambah. Lantas bagaimana kemudian untuk menjaga perubahan itu agar tetap nilai-nilai keasliannya terjaga. Mungkin ini menjadi tantangan kita dengan adanya perubahan-perubahan itu agar bisa terwadai tapi bisa tetap dalam koridornya, yaitu dengan evolutive conservation.
kemudian bagaimana proses transformasi nilai budaya ke generasi penerusnya, dan bagaimana kemudian pariwisata itu bisa sesuai kapasitasnya, ya. Dan misalnya ada kebijakan pemerintah juga perlu dikawal agar tetap sesuai dengan sasaran, dan keseimbangan antara alam, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi ini menjadi penting untuk keberlanjutan rumah tradisional Indonesia di masa yang akan datang. Ya, mungkin demikian. Ini sedikit mungkin harapan ke depan ketika sekarang dokumentasi dan penelitian terkait arsitektur tradisional itu sudah semakin banyak, dan majunya teknologi informasi memungkinkan pertukaran informasi yang lebih mudah. Ini menjadi satu hal yang cukup menggembirakan juga, dan makin giatnya kegiatan revitalisasi di banyak rumah-rumah tradisional ini juga cukup bagus, termasuk bagaimana kemudian Taman Mini Indonesia Indah sebagai miniatur Indonesia, walaupun sebetulnya secara representasi fisik bangunannya mungkin ada yang tidak sempurna, tapi setidaknya ini bisa menjadi orang bisa melihat Indonesia secara sekilas tuh bisa di situ. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau waktunya agak jadi molor. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Titin. Sebuah tanggapan yang bernas. Ada catatan dari presentasi Koji 1, itu Koji 1 belum menyampaikan mengenai pilar-pilar utama pada bangunan. Kalau di Jepang ada istilah tokubashira. Jadi mungkin Koji 1 masih bisa menyampaikan tentang pilar-pilar bangunan pada rumah-rumah tradisional yang artinya penting sekali bagi bangunan tersebut. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Masuk sesi ke tanya jawab. Ada 34 penanya, banyak sekali ya. Saya akan pilih saja untuk yang bisa dijawab dalam waktu 5 menit. Bentar Pak Koji 1. Ini ada pertanyaan. Dalam menganalisis sebuah rumah tradisional, vernakular, sebuah tempat atau lokal, bagaimana supaya menjaga penilaian kita sebagai peneliti agar tidak bias, namun tetap netral? Karena faktor latar belakang peneliti sering begitu kuat untuk mempengaruhi penilaiannya. Silakan Pak, ini dari Pak Muhammad Kamdevi. Prof. Koji 1, dipersilakan. Saya? Ya. Ini masalah macam itu bukan saya yang menjawab, orang Indonesia yang harus diskusi dan harus menjawab itu. Saya orang asing. Mungkin diminta tanggapan Prof. Koji 1 kalau menghadapi problem seperti itu bagaimana? Ya, saya tidak bisa bicara. Yang penting sejarah arsitektur yang harus diskusi dan harus ikut kerja macam itu. Bukan orang lain yang kerjakan, melakukan sejarah arsitektur, ahli yang harus lakukan. Ya, Prof. Koji 1 juga menyampaikan bahwa seharusnya kerja lapangan ya, bukan lagi kerja di atas meja ya. Dan sekarang memang beberapa kegiatan di Indonesia itu sudah dalam rangka merestorasi rumah-rumah adat, itu ada kerja-kerja lapangan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan aksi yang benar-benar dilakukan. Misalnya seperti di Werebo, kemudian di Solo yang dilakukan Yori Antar itu terhadap 1.000 rumah gadang. Jadi sebenarnya ada tindakan itu. Tapi memang kerja lapangan ini menurut saya juga penting karena agar data lapangan betul-betul dikuasai dan diketahui. Ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan kayu. Menurut Prof. Koji 1, apa yang membuat Jepang sangat berkomitmen untuk memelihara dan melestarikan arsitektur kayu? Dipersilakan, Prof. Koji 1. Itu di Jepang itu belum tentu baik untuk pemeliharaan kalau rumah adat, rumah-rumah tradisional. Kalau tempel-tempel boleh, karena tempel Jepang sudah mati, tidak untuk tempat sembahyang, tidak guna sekarang. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau rumah
kalau sudah jadi cagar budaya rumah, orang tidak bisa tinggal di situ di Jepang. Bagaimana itu mungkin tidak begitu baik. Dan Indonesia masih ada kemungkinan besar untuk pemekaran yang cara lain. Ya, terkait Horyuji, apakah ada tradisi masa lampau sebelum Horyuji yang menyebabkan Horyuji kemudian direstorasi sampai berhasil itu, Prof. Koji 1? Itu cuma saya akan bilang tentang authenticity Jepang. Kalau di Indonesia authenticity untuk apa? Bagaimana? Itu saja. Horyuji tidak mungkin tidak cocok untuk keadaan Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Prof. Koji 1. Waktunya sudah habis. Bagaimana panitia? Maaf ya, terlalu panjang saya cerita. Oh, tidak apa-apa, bagus sekali penyajiannya. Halo, panitia? Terima kasih, Pak. Terima kasih juga untuk peran serta Bapak Ibu serta sekalian. Sekali lagi mengingatkan, bagi peserta yang membutuhkan e-sertifikat, dapat mengisi Google Form yang tertera pada Zoom chat. Sebelum mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berfoto bersama yang akan saya screenshot. Tak lupa juga kami ingatkan bahwa bagian keempat, rangkaian kuliah daring penjelajahan menuju arsitektur Indonesia tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Sabtu minggu depan, tanggal 17 Oktober 2020, pada pukul 6.30 malam, waktu Indonesia bagian Barat, yang akan menghadirkan Bapak Bagus Wiryo Marton dengan judul Colonialism, Architecture, and Racialism, Museum of Anthropology in the Western World. Kami harapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara tersebut. Selamat sore dan sampai bertemu kembali.